informasi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan di hari pertama, di mana Ketua Umum Megawati menyebut soal kader jangan terlena dengan hasil survei dan sejumlah lainnya. Apakah ini bisa diartikan PDIP percaya diri untuk maju seorang diri dalam Pilpres 2024? Dan sejumlah hal lainnya kita akan bahas bersama pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Karim Suryadi, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono. Selamat malam Pak Nusirwan Sujono dan Pak Prof. Karim Suryadi. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nusirwan masih di arena PDI Perjuangan ini ya? Ya masih lah. Oke. Masih sampai hari Kamis. Hari Kamis, oke. Saya langsung ke Pak Nusirwan aja. Pak Nusirwan, Bu Mega tadi sempat mengatakan seperti ini. Kalian siapa yang berbuat manuver keluar. Ini disampaikan dengan nada tinggi. Tidak ada di dalam PDI Perjuangan yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver terkait dengan Pilpres, Capres ini ya. Ingat loh, lebih baik keluar deh daripada saya pecat loh kamu. Saya pecat-pecati loh. Bu Mega mengatakan seperti itu dengan nada yang cukup tinggi. Ini maksudnya kepada siapa, Pak Nusirwan? Ya itu karena disampaikan di forum rapat kerja nasional partai, tentu itu juga memberikan catatan kepada kita semua untuk konsentrasi kepada tugas utama yang sudah berkali-kali dikatakan oleh Sekjen pula, bahwa kita fokus kepada menyelesaikan tugas-tugas sebagai memberikan masukan bagi apa yang harus kita kerjakan di bawah, di daerah, sehingga tidak lupa, sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Manuver dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Ibu itu adalah mengingatkan pada kita semua, memberikan catatan kepada kita semua untuk fokus melaksanakan, mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya masing-masing tingkatan kita semua ini. Tapi pengertiannya kan begini Pak Nusirwan, ini kan terkait dengan Capres-Cawapres. Sepengetahuan saya, Capres yang sering disebut-sebut di PDI Perjuangan meskipun belum resmi karena Bu Mega belum menentukan ya, Ketua Umum, adalah Mbak Puan dan Mas Ganjar. Artinya kalau Bu Mega mengatakan hal seperti itu, rasanya nggak mungkin ke Mbak Puan. Saya harus sampaikan langsung, apakah ini mungkin disampaikan terkait dengan kiprah Ganjar Pranowo? Ya itu kan analisa atau katakanlah tinjauan dari semua pihak, bisa-bisa saja mengevaluasi atas kalimat yang Ibu sampaikan. Jadi seperti juga Mas Aiman juga boleh-boleh saja menilai seperti itu atau yang lain begitu. Tapi kita sudah sangat paham apa yang Ibu maksudkan, karena berkali-kali beliau mengatakan seperti tadi di awal bahwa meskipun surveinya tinggi, kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus tetap bekerja keras untuk menjaga elektabilitas kita atau katakanlah kerja kita, tugas-tugas kita di daerah, di bawah, dan mengingatkan jangan lupa kita ini adalah dahulu juga sering disebut sebagai partai sandal jepit, partainya wong cilik, itu tidak boleh ditinggal. Itu kan artinya semua itu merupakan mengingatkan catatan-catatan yang kita tidak boleh mengingkari hal tersebut begitu. Tapi saya mau katakan karena terkait Pilpres, dan Pilpres itu sejauh ini nama Capres yang sering diusung, sering disebut di PDI Perjuangan hanya Mbak Puan dan Mas Ganjar. Tadi saya sebutkan kalau Mbak Puan nggak mungkin, artinya Mas Ganjar pernyataan Bu Mega ini. Nggak boleh main dua kaki, manuver dua kaki dan seterusnya. Ingat loh, lebih baik keluar deh daripada saya pecat kamu loh, saya pecat-pecati. Anda menyatakan tadi boleh-boleh saja, sah-sah saja.
ada orang mengatakan bahwa ini tujukan kepada Ganjar Pranowo. Tapi Anda juga tidak membantah. Saya hanya perlu konfirmasi soal itu, bahwa ini tujukan pada Ganjar Pranowo. Tidak bisa Mas Aiman mendesak saya untuk memperjelas hal tersebut. Saya cuma bertanya karena ini. bagaimanapun aturan atau katakanlah ketentuan, keputusan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan Kongres Partai itu sudah jelas. Seluruh warga PDI Perjuangan, struktural PDI Perjuangan sudah sangat paham bahwa itu semua adalah keputusan Ibu Ketua Umum. Iya. Jadi kita tidak usah disudutkan dengan pertanyaan untuk Ini tidak menyudutkan, ini pertanyaan cepet-cepet Pak Nursiwan. Hanya pertanyaan, apakah Anda membantah atau tidak? Ya. Sederhana jawabannya sesungguhnya. Itu bukan dijawab dengan membantah atau tidak membantah, tapi itu adalah sebuah kesimpulan analisa. Ya. Dan saya juga boleh untuk tidak membuat jawaban sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Dan saya juga boleh untuk berkesimpulan bahwa Anda tidak membantah pernyataan saya. Saya ingin ke Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim. Iya, karena itu kan kesimpulannya Mas Aiman, bukan kesimpulan saya. Gitu. Dan tidak dibantah oleh Anda. Baik sekali lagi. Silakan Prof. Karim, Anda punya komentar soal ini. Oh ya, ya biarlah itu menjadi bagian dari budaya komunikasi politik kita ya. Oke, ini positif ya? Positif tapi kan? Ya. Oh iya, jadi artinya dalam komunikasi politik kan khususnya di Indonesia yang tergolong high contact atau kontak tinggi, politisi itu cenderung mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkan dan memaksudkan sesuatu yang tidak dikatakan gitu ya. Tapi yang penting persepsi audiens tertuju pada siapa itu saya pikir sudah cukup gitu ya. Kalau menurut Anda sendiri, saya ingin tanya kesimpulan Anda sendiri, betul nggak bahwa pernyataan Bu Mega ini ditujukan kepada Mas Ganjar dan pendukung-pendukungnya di internal PDI Perjuangan? Ya, itu sebuah pertanyaan reflektif sebenarnya, pernyataan reflektif, dan saya yakin seperti dikatakan oleh Pak Nusirwan akan ada pihak-pihak yang merasa pening, akan ada pihak-pihak yang merasa panas gitu ya. Tapi kalau dalam konteksnya hitam putih seperti logika Aiman ya sulit dibantah kan gitu ya. Sulit dibantah. Meskipun tentu kaliber saya, kaliber Pak Nusirwan tidak akan berani mengatakan itu karena prosedurnya jelas, mekanismenya jelas, dan kadang-kadang tafsir sosial lebih dahulu daripada tafsir formal gitu ya. Kita dengarkan dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Megawati terkait hal ini. Saya ingin mengingatkan kita pada pernyataannya yang baru beberapa jam lalu disampaikan. Berikut ini, saudara. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Keras sekali, dengan nada tinggi, dan kemudian kita tahu bahwa di PDI Perjuangan sekarang muncul istilah banteng versus celeng. Betul ya, Mas Prof. Karim? Konstruksi media memang begitu ya. Saya hanya menyampaikan apa yang kemudian data, fakta, dan saya tanyakan kepada ahlinya. Jadi begini ya, tadi konteksnya kan sudah jelas ya, konteksnya dalam hal pilpres dan menurut konstitusi PDIP hak prerogatif itu ada pada ketua umum untuk menentukan siapa bakal calon. Tetapi saya agak mengkritisi kan dilihat dari sisi manuver gitu ya. Manuver untuk menarik perhatian, apakah menarik perhatian ketua umum atau menarik perhatian partai lain sebenarnya kan tidak salah dalam politik. Karena ada dalil yang mengatakan seorang politisi akan selalu bermanuver layaknya ikan membuat ombak agar dia hidup gitu ya.
sampai pada titik untuk menarik perhatian, termasuk menarik perhatian ketua umum, itu tidak salah. Yang salah adalah ketika melampaui batasan yang ditetapkan di dalam konstitusi partai. Yakni misalnya mengumumkan sebagai calon, mengklaim sebagai calon, atau menyatakan diri sebagai calon yang berbeda dengan keputusan ketua umum. Dan sekarang kan keputusannya belum diambil gitu ya. Namun demikian, sebagai ketua umum saya bisa memahami apa yang dikatakan Ibu Mega tadi. Karena dia ingin ada soliditas gitu ya. Tetapi kita tahu arahnya kemana gitu ya. Meskipun kita sulit menyebutkan jajarannya siapa gitu ya. Karena setahu saya selama ini tidak ada kader partai yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden gitu ya. Meskipun kita tidak. Tapi pendukungnya jelas ada. Disebut oleh Nasdem gitu ya, disebut Nasdem sebagai calon yang dinominasikan oleh Nasdem. Tapi itu kan penilaian Nasdem atau strategi Nasdem yang belum tentu diamini oleh PDIP. Dan setahu saya tanggapan Ganjar atas itu kan juga menyerahkan kepada Ketua Umum PDIP dan mengakui saya sebagai kader PDIP tentu saja akan tunduk kepada keputusan Ketua Umum saya. Jadi artinya manuver seperti itu dalam kacamata politik ya layaknya ikan yang membuat ombak gitu ya, boleh saja untuk menarik perhatian partai lain, termasuk menarik perhatian Ibu Ketua Umum. Hanya sayangnya dalam komunikasi politik seringkali ya simbol, perilaku, kata-kata bisa juga menimbulkan efek subliminal gitu. Artinya apa? Artinya kadang audien memaknai apa yang kita maksudkan justru dari sisi yang tidak dimaksudkan gitu ya. Jangan-jangan ini yang sedang dipermasalahkan itu efek subliminal. Ada seorang kader yang bertujuan menarik perhatian ketua umum, menarik perhatian ketua partai lain, justru dibaca sebagai tindakan yang terlalu jauh. Nah, inilah pentingnya mengkonfirmasi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, sehingga mana yang tercipta di dalam benak audien itu sama persis dengan apa yang kita maksudkan. Intinya di sana menurut saya. Baik, biarkanlah ini menjadi teka-teki dan biarkanlah masyarakat menduga dengan dugaan yang sangat kuat. Arahnya kemana? Tapi saya ingin tanya di luar itu, Prof. Karim. Nanti saya ke Prof. Karim, saya ingin Pak Nusirwan dulu pertanyaan terakhir. Tadi Bu Mega mengatakan bahwa jangan terlena dengan survei karena yang menentukan adalah kita, bukan survei. Apakah kader PDI Perjuangan mengartikan ini bahwa PDI Perjuangan mungkin saja mengusung Pilpres sendiri tanpa ada partai yang lain? Pak Nusirwan. Ya, itu sekali lagi untuk kesekian kalinya saya katakan itu analisa berbagai pihak bisa saja apa saja bisa akan muncul atas statement atau pernyataan Ibu Ketua Umum. Tapi kalau kami sebagai anak-anaknya ya sudah paham bahwa karena kita itu sudah terlalu lama sejarah panjang partai ini dibangun dan kita sempat mengalami kondisi yang berat. Kemudian juga tidak langsung tahu-tahu seperti yang sekarang ini, maka sebenarnya mengingatkan, memberikan catatan dengan kaitannya dengan survei itu supaya ya kita tidak berenak-enak karena kita sudah selalu pada posisi nomor 1. Itu kan ya bagus sekali ya catatan-catatan seperti Ibu yang diberikan oleh Ibu kepada kita semua gitu. Tapi kalau misalnya itu dikaitkan dengan aspek-aspek yang lain itu tentu berbeda karena kondisi, sekali lagi saya katakan, kondisi dan situasi masing-masing partai ataupun aturannya pun masing-masing kan memiliki kondisi yang berbeda-beda ya. Tidak bisa itu digeneralisir, dibikin umum dengan ukuran dengan perbandingan dengan partai-partai yang lain. Itu adalah rumah tangga kami, itu adalah kondisi dan situasi yang seperti mengingatkan jangan terlena dengan survei dan sebagainya. Itu tentunya adalah saya langsung ke Prof. Karim kalau begitu. Ada pada kita. Pak Nusirwan, terakhir Pak Prof. Karim, apakah mungkin PDI Perjuangan hanya mengusung sendirian? Karena secara syarat ya mungkin. Oke, selain kemungkinan, salah memang mungkin ya. Tetapi saya membaca pernyataan Ibu Mega yang mengatakan jangan terlena oleh hasil survei itu dua. Yang pertama, agar seluruh kader PDIP tidak terbuai
oleh kemenangan yang dihembuskan oleh survei. Ya. Sebabnya katakan yang menentukan kemenangan itu kita, bukan lembaga survei. Itu makna pertama. Artinya teruslah berjuang, membesarkan partai, mengejar cita-cita. Itu yang pertama. Yang kedua maknanya, karena jangan percaya survei, jangan terlena survei, bisa jadi PDIP mengusung calon yang tidak dijagokan oleh survei. Karena survei tidak dipercaya, karena survei jangan dijadikan sebagai satu-satunya pedoman. Menurut saya itu maknanya. Itu pesannya ya. Jadi siapa masih gelap nanti akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada waktunya nanti. Jadi tidak seperti orang lain yang menjagokan mereka yang meraih survei dengan pernyataan itu, bisa jadi yang diusung PDIP adalah tokoh yang tidak dijagokan oleh lembaga survei, tapi dipercaya oleh Ibu. Kalau saya mau mengatakan ini terkait juga dengan Ganjar Pranowo. Prof. Tentu saja gitu ya. Karena yang dijagokan siapa, yang tidak dijagokan siapa. Oke, baik. Apakah nanti Puan Maharani akan dimajukan? Kita tidak tahu. Nanti kita tunggu nanti bagaimana kabar dari Pak Nusirwan. Mungkin akan WhatsApp ke saya nanti Pak Nusirwan. Iya. Terima kasih Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan yang tengah rakernas sekarang di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan juga Prof. Karim Suryadi dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, sehat selalu.